Rupiah masih diragukan oleh para investor. Memangnya seberapa rendahkah nilai rupiah di mata global investor? Masihkah gambar Soekarno-Hatta uang pecahan 100 ribu ini masih ada harganya di hadapan mata global investor? Kita akan bahas bersama. Karena rupiah akhir-akhir ini memang tengah mendapatkan sorotan. Ketika kemarin kita berbicara mengenai kuartal kedua di mana rupiah masih bisa membukukan penguatan. Kuartal ketiga rupanya bukan kuartal yang bersahabat bagi mata uang Garuda kita. Bahkan kalau kita berbicara quarter to date, akhir kuartal kedua sampai ke kuartal ketiga akan berakhir di bulan September ini, rupiah malah justru terus menunjukkan tekanan di sana semakin melemah. Hari ini saja rupiah kita di 14.703 meskipun terjadi penguatan tipis 0,43%. Tadi masih ada melemahan sampai ke 14.700-an. Rupiah kita kemarin di tengah pekan ini bahkan juga sudah melemah bahkan di 1,61% sampai ke 14.800-an. Bagaimana kita tidak semakin gamang, kita ingin menanyakan terus bagaimana nanti arah ke depannya rupiah akan seberapa bisa lemah. Ketika di hari Rabu pertengahan pekan kemarin rupiah sudah diantar sampai ke 14.800-an. Kita lihat perjalanan dari rupiah kita secara year to date. Kita akan bagi di sini Januari, Februari, Maret kuartal pertama. April, Mei, Juni kuartal kedua, Juli, Agustus, September ini adalah kuartal yang terakhir di kuartal ketiga. Rupiah memang kalau kita lihat di kuartal pertama sempat menanjak bahkan tinggi naik sampai ke belasan persen. Kemudian ini tren dari grafisnya menunjukkan bahwa mulai kuartal kedua sudah ada tanda-tanda pelemahan rupiah. Apa ini sebenarnya dibalik sentimen-sentimen penekan rupiah yang harus kita pahami di sini? Apakah benar kalau kita berbicara mengenai kuartal ketiga yang dikatakan kuartal yang tidak bersahabat bagi rupiah semata-mata diakibatkan karena internal sentimen, dikatakan rupiah ini menjadi semacam tumbal kegaduhan di negeri sendiri. Kegaduhannya di mana? Mengapa rupiah yang harus ditumbalkan? Ini yang kita coba cari relasinya di sana. Lepas kuartal kedua kalau kita lihat rupiah terus saja mengalami tren depresiasi meskipun di beberapa bulan di kuartal ketiga ini rupiah juga ada peningkatan di sana. Tapi kalau kita bandingkan puncaknya di kuartal kedua rupanya sudah dilewati di sana. Bahkan sejak akhir kuartal kedua rupiah turun sampai ke 4,16% kalau kita bandingkan dengan dolar Amerika Serikat. Apakah ini menunjukkan tren gejala bahwa rupiah kedepannya akan semakin terjun bebas? Karena kemarin di hari Rabu rupiah sampai diantar ke 14.800. Bisakah nanti ke 15.000? Ini ada pertanyaan mengapa rupiah kita sepertinya semakin terjun bebas di kuartal ketiga. Ada beberapa hal yang harus kita pahami di balik pergerakan rupiah kita yang semakin melemah ini. Pertama, faktor teknikal. Dianggap menjadi hal yang sangat wajar kalau kita lihat dari aspek faktor teknikal. Karena toh di kuartal kedua sepanjang kuartal itu juga rupiah sudah naik tadi kami sampaikan sampai ke belasan persen. Jadi memang wajar ketika kuartal berikutnya saatnya profit taking menghampiri mata uang Garuda kita. Memang saatnya investor mengatakan ini saya bisa ambil untung dengan sudah kuatnya rupiah sebelumnya. Yang kedua adalah bisa jadi aspek pasar menangkap sinyal yang kurang jelas, ini kalau kita kaitkan dengan situasi akhir-akhir ini ya, pandemi COVID-19, kaitannya dengan kebijakan-kebijakan para regulator di negara ini dalam menangani pandemi. Ini juga membawa ketidakyakinan pasar akan kekuatan rupiah. Faktor teknikal memang tidak bisa dipungkiri, ini bisa jadi murni karena ada profit taking di sana yang dilakukan oleh para pelaku pasar. Nah ini menarik kalau kita berbicara mengenai sentimen berikutnya. Selain faktor teknikal, kemudian tadi ada keraguan pasar, inkonsistensi kebijakan. Nah ini juga menjadi faktor utama keyakinan terhadap mata uang Garuda. Ini pemerintah sebagaimana kita ketahui menggelontorkan stimulus fiskal bahkan angkanya sampai ratusan triliun rupiah. Tentu saja dengan ada gelontoran stimulus fiskal yang misinya bagus untuk bisa meredam dampak pandemi ini, kita langsung mengalami adanya defisit anggaran yang melebar sampai 6,35% dari PDB kita. BI pun diajak berkolaborasi untuk bisa membiayai tadi pembiayaan defisit atas nama berbagi beban atau burden sharing. Nah, burden sharing juga rupanya menjadi salah satu sumber sentimen di mana market tidak begitu yakin akan arah pergerakan rupiah, akhirnya mereka terdorong turun di sana. Dulu kalau kita masih ingat, Bank Indonesia ini dikatakan bisa jadi haram untuk bisa membiayai defisit fiskal yang terjadi di negara kita. Karena dianggap bisa menyebabkan adanya tambahan uang beredar yang sangat signifikan, sehingga rupiah pun bisa melemah. Dan ini rupanya paling tidak kita harapkan ini sinyal saja, nanti bisa segera kembali mereda. Sinyal bahwa apakah kedepannya akan ada jumlah uang yang beredar semakin banyak ketika BI ikut diajak berkolaborasi untuk membiayai defisit anggaran tadi dengan nama burden sharing. Ini kekhawatiran pasar bahwa uangnya akan bisa tambah banyak beredar sehingga rupiah bisa melemah. BI waktu itu sebenarnya tidak boleh masuk ke pasar perdana
khususnya untuk membeli obligasi pemerintah. Hanya boleh melakukan aktivitas di pasar sekunder sesuai dengan fungsi utamanya sebagai sang penjaga gawang dari stabilisasi rupiah. Tetapi sekarang kalau kita berbicara mengenai COVID-19, kondisinya berbeda. Ini adalah kondisi luar biasa sehingga dengan adanya perubahan peraturan, Bank Indonesia, Bank Sentral kita bisa masuk ke pasar perdana SBN. Nah, berbicara mengenai SBN nanti juga akan kita bahas berapa uang yang sudah keluar dari SBN. Sampai 18 Agustus 2020 kalau kita naik, BI sudah membeli SBN di 42,96 triliun rupiah. Bank sentral kita sudah beli SBN sampai angka 42,96 triliun rupiah sampai 18 Agustus. Ini yang menyebabkan kekhawatiran nanti akan adanya banyak sekali jumlah uang yang beredar di sana. Pasar sebenarnya sudah diyakinkan bahwa kebijakan burden sharing ini sifatnya hanya ad hoc, one off dan juga sekali pukul. Tetapi pasar rupanya akhir-akhir ini tidak semata-mata meyakini bahwa ini hanya kebijakan sekali pukul atau ad hoc. Karena kemarin kalau kita lihat Presiden Jokowi di hadapan beberapa media asing mengatakan jika pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan bisa di 4,5 sampai 5,5%. Ini burden sharing kemungkinan besar tidak dibutuhkan di 2022. Tapi perhatikan, ada kalimat yang ditangkap lain oleh para media asing dan juga pelaku pasar secara global. Jika pertumbuhan ekonomi bisa di 4,5 sampai 5,5%. Berarti ada kemungkinan skenario lain, bisa jadi ada peluang burden sharing antara BI dan juga pemerintah ini diperpanjang kebijakannya. Seandainya target tidak tercapai, sehingga most likely sampai ke 2022 burden sharing berlanjut. Sehingga inilah yang juga mengantarkan rupiah kita menjadi semakin melemah. Tadi kaitannya dengan persepsi dari pasar. Next kita lihat, ini pergerakan indeks dolar karena kita banyak membahas mengenai posisi rupiah kita di dolar Amerika Serikat kalau kita tukarkan seperti apa. Ini menarik kalau kita berbicara perjalanan dari indeks dolar secara year to date ya. Kalau kita lihat ini dolar sebagai mata uang utamanya diperhitungkan di dunia. Ini kita berbicara mengenai DXY atau dolar indeks. Ini adalah indeks yang mengukur kekuatan dolar Amerika Serikat terhadap beberapa mata uang utama dunia. Ini sebenarnya kalau kita berbicara mengenai dolar, ini sempat babak belur juga dolar Amerika Serikat di hadapan mata uang utama perdagangan dunia. Kalau kita bagi ya kuartal pertama, kemudian kuartal kedua, sampai kuartal ketiga. Ini kita lihat sebenarnya kecenderungannya juga melemah, dolarnya turun. Kalau kita berbicara mengenai hukum alam, biasanya kalau dolar indeksnya menguat tentu saja rupiah kita akan ikut melemah, kebalikannya. Tetapi kemarin kejadiannya sangat unik kalau kita berbicara mengenai posisi dari dolar Amerika Serikat. Ketika dolar Amerika Serikat dari dolar indeksnya ini sempat babak belur belakangan ini, khususnya kita lihat masuk ke kuartal kedua, indeksnya bahkan sempat nyungsep sampai ke level terendahnya dalam lebih dari 2 tahun terakhir. Bayangkan, greenback saja dari posisinya sempat nyungsep selama 2 tahun terakhir di posisi terendah kalau kita lihat dari indeksnya. Semester pertama sebenarnya fine-fine saja. Kalau kita berbicara mengenai semester pertama sampai dengan Juni, ini dolar indeksnya fine-fine saja, bahkan ini naik sampai 0,94% kalau kita tarik satu semester. Nah, baru masuk ke kuartal ketiga, dolar indeks perlahan menurun. Kita lihat ya, dolar indeks untuk kuartal ketiga perlahan menurun, tapi pasti dan sempat nyungsep kalau kita lihat di bulan Agustus ini. Sebelum akhirnya dolar indeks sekarang mengalami kenaikan di 92,816. Tapi sempat nyungsep juga masuk ke kuartal yang ketiga. Nah, ini menarik, dolarnya nyungsep waktu itu rupiah kita juga ikut loyo dan juga terjun bebas. Tadi sudah kita bahas ya, mengapa dolar indeksnya turun tapi rupiahnya juga ikut nyungsep. Karena banyak kekhawatiran yang disebabkan oleh sentimen-sentimen yang kita sudah sebutkan. Kita sudah sebutkan satu tadi ya, burden sharing. Next, kita lihat ini mata uang Asia dibandingkan dolar Amerika Serikat. Di manakah posisi rupiah? Kita sama seperti Thailand baht, tapi lebih dalam. Ini adalah quarter to date. Jadi dari akhir kuartal kedua masuk ke kuartal ketiga, rupiah kita nilainya sangat lemah, bahkan melemah sampai 4,16% negatif dibandingkan dengan posisi mata uang utama di kawasan Asia. Ada China, India, kemudian Malaysia, Filipina, Singapura, Jepang, dan juga Korea termasuk Taiwan. Kita ada di posisi seperti ini bayangannya ya untuk quarter to date. Next, ini adalah pergerakan yield tadi kami sampaikan ke Anda ikut turun juga karena ada kekhawatiran
capital outflow akan berlanjut, di mana nilai rupiah semakin melemah, tentu saja imbal hasil juga akan terpengaruh di sana, sehingga para investor global memilih untuk keluar terlebih dahulu. Saya ulang lagi, tadi angka yang keluar cukup signifikan kalau kita berbicara mengenai berapa uang yang sudah keluar melalui SBN ini. Net sell dari data OJK mengatakan net sell di pasar SBN per 28 Agustus 2020 ini sekaligus menjadi net sell kita tarik year to date, totalnya ada di 122,4 triliun rupiah sudah uang keluar dari SBN kita. Ini net sell secara year to date. Sehingga ini mengantarkan dari sisi yieldnya pun bisa kita baca trennya ya. Yieldnya kita kemudian sekarang mengalami kenaikan lagi, meaning berarti bahwa harga dari SBN kita tengah tertekan. Next kita lihat ini kekhawatiran berikutnya. Ini adalah kinerja yang terlebih dahulu ya sebelum kita berbicara mengenai kekhawatiran berikutnya. Ini gambaran untuk perbandingan kinerja SBN tenor 10 tahun, rupiah dan indeks dolar kita semuanya secara year to date. SBN kita meskipun dari sisi yieldnya masih mengalami penurunan, kalau turun kan berarti harganya sebenarnya tidak banyak mengalami hal negatif atau harganya terangkat ke atas. Tapi turunnya tipis sekali. SBN 10 tahun kita ini secara year to date hanya turun 12 bips atau 12 basis point saja. Termasuk tipis ini kalau kita berbicara secara year to date. Rupiah di pasar spot mengalami penurunan sampai 6,41% secara year to date dari sisi kinerja. Indeks dolarnya di kuartal kedua dan semester 1 mereka mengalami peningkatan, kemudian kuartal ketiga sempat nyungsep. Ini pun juga naiknya tipis di 3,7%, tapi indeks dolar masih mengalami penguatan di sana. Ini gambaran untuk Anda kinerja masing-masing dari SBN, rupiah dan juga indeks dolar. Nah, ini kekhawatiran berikutnya yang dianggap bisa jadi menjadi kegaduhan baru bagi negara kita. Ini adalah revisi UU nomor 23 tahun 99 tentang BI yang banyak kita beritakan di CNBC Indonesia. Ini mengenai pasal-pasal yang dianggap akan menimbulkan kegaduhan. Pasal yang disoroti dari revisi UU BI ini adalah keberadaan Dewan Moneter dengan Ketua Kemenkeu. Dewan Moneter bisa ikut juga dalam rapat Dewan Gubernur. Kemudian kita lihat juga di sini memiliki hak suara dalam menentukan kebijakan BI. Ini dikhawatirkan akan bisa mengganggu independence level kewenangan dari Bank Indonesia yang selama ini sudah dimiliki ketika nanti ada perubahan-perubahan di sana. Kita nantikan bersama, pandemi ini sudah cukup menyulitkan negara kita. Kita harap tidak ada kegaduhan berikutnya, inkonsistensi kebijakan dan sebagainya yang pada akhirnya bisa berpengaruh ke lemahnya mata uang Garuda, kebanggaan kita. Kita harapkan bersama.